Halo hamster-hamster yang cerdas dalam bidang keuangan di luar sana, dan selamat datang. Akhir-akhir ini, kita semakin sering mendengar tentang platform baru dan bahkan aplikasi untuk berinvestasi. Tampaknya era investor telah menyebar di seluruh dunia. Lalu bagaimana dengan pemula yang tertarik dengan dunia ini tapi tidak tahu bagaimana harus bersikap atau apa yang harus dilakukan? Nah, dalam upaya untuk menjawab pertanyaan ini, aku telah memutuskan untuk menggali hingga ke akar permasalahan dan sudah menyusun daftar kesalahan paling umum yang dilakukan oleh pemula dalam dunia investasi kripto dan perdagangan secara umum. Persiapkan buku catatan kalian, karena kita akan mulai. Ayo! Hampir saja melewatkan penilaian internal kita. Di posisi nomor 12, kita punya kesalahan dasar karena terjun ke pasar, terutama pasar mata uang kripto, tanpa pemahaman yang solid. Ini seperti mencoba berlari sebelum kamu mampu berjalan. Untuk menghindari hal ini, investasikan waktu untuk belajar tentang apa itu mata uang kripto, bagaimana teknologi blockchain beroperasi, dan spesifikasi dari setiap koin sebelum melakukan investasi apapun. Sumber daya seperti kursus online, webinar, dan komunitas kripto dapat menjadi platform edukasi di era digitalmu. Mendapatkan peringkat perunggu dan menempati posisi nomor 11, kita punya masalah rumit tentang pajak. Salah memahami kewajiban pajak dapat menghabiskan keuntunganmu lebih cepat daripada aku mengunyah setumpuk keju. Untuk menghindari kesalahan ini, pertahankan catatan transaksimu secara cermat dan pahami sepenuhnya bagaimana keuntungan mata uang kripto dikenakan pajak di negaramu. Manfaatkan alat seperti kalkulator pajak kripto, ini adalah penyelamat finansial. Mencapai tingkat perak dan menduduki posisi nomor 10, kita menjangkau kesalahan dalam memilih modal awal yang salah. Ini seperti mengisi ranselmu dengan batu sebelum mendaki jauh. Memulai dengan beban berlebih itu tidak bijaksana. Untuk menghindari hal ini, mulailah dengan jumlah yang sederhana. Diversifikasi investasimu untuk menyebarkan risiko secara efektif. Ingat, bukan tentang seberapa besar simpanan awalmu, tapi bagaimana kamu menanamnya secara strategis untuk menumbuhkan kebun finansialmu. Merebut tingkat emas di posisi nomor 9, kesalahan tidak mengikuti berita dapat membuatmu tidak menyadari badai pasar dan peluang seperti hamster dengan kepala di dalam roda. Untuk menghindari hal ini, kusarankan berlangganan sumber berita keuangan yang dapat dipercaya, aktifkan peringatan untuk investasimu, dan pertahankan antenamu untuk tetap menyentuh setiap perubahan pasar sekecil apapun. Selalu berada selangkah lebih maju dari tren pasar itu seperti punya radar untuk menemukan biji paling lezat sebelum orang lain. Mengamankan tingkat platinum di nomor 8, keputusan yang salah untuk memilih platform investasi yang terlalu kompleks adalah seperti hamster yang mencoba mengemudikan pesawat luar angkasa ketika yang ia butuhkan hanyalah roda kecil. Untuk menghindari perangkap ini, pilihlah platform yang ramah pengguna yang sesuai dengan keahlian investasimu saat ini. Sama seperti aku yang meningkatkan roda saat mempelajari trik baru, kamu bisa meningkatkan platformmu seiring bertambahnya wawasan finansialmu. Ingat, alat yang tepat membuat perjalanan lebih lancar dan tidak membuat pusing. Mengamankan tingkat berlian di posisi nomor 7. Kesalahan tidak memiliki strategi investasi yang solid itu seperti hamster yang memulai petualangan tanpa peta. Kemana sebenarnya kita berlari? Untuk menghindari kesalahan ini, sangat penting untuk menentukan tujuan keuanganmu, mengukur selera risikomu, dan menyusun rencana yang jelas dan dapat dilakukan dengan tonggak yang dapat dicapai. Ingat, sebuah tujuan tanpa rencana hanyalah angan-angan, dan meskipun berangan-angan itu menyenangkan, kita bermain untuk mendapatkan keju sungguhan, bukan sekadar memimpikannya. Meraih tingkat epik di posisi nomor 6, kesalahan mengabaikan manajemen risiko bagaikan hamster yang berlari di seutas tali tanpa jaring pengaman, menantang mungkin, tapi tidak bijaksana. Untuk menghindari manuver yang berisiko seperti itu, tetapkan secara konsisten order stop loss, diversifikasi investasimu, dan berkomitmen hanya pada apa yang bisa kamu relakan untuk merugi. Sebagai pemandu finansialmu, kusarankan untuk berhati-hati. Jauh lebih baik aman daripada menyesal. Jaga portofoliomu tetap seimbang dan bijaksanalah dalam strategi investasi. Menduduki posisi legendaris di nomor 5, kesalahan overtrading adalah hal yang umum terjadi. Sangat mudah untuk bereaksi terhadap setiap fluktuasi pasar, tapi seperti yang kita tahu, kesabaran adalah kuncinya. Bagaimana cara menghindari ini? Tetap pada rencana tradingmu, kendalikan emosi, dan abaikan hype pasar. Sama seperti aku yang menghindari memuat pipiku terlalu banyak. Hindari trading berlebihan. Konsistensi dan kesabaran tidak hanya melindungi, tapi juga dapat menumbuhkan kekayaanmu. Ingat, langkah lambat dan mantap seringkali memenangkan perlombaan investasi.
Mencapai tingkat master di posisi nomor 4, godaan penggunaan leverage tinggi mengintai. Memang, itu dapat meningkatkan keuntunganmu. Tapi waspadalah, itu juga dapat memperbesar kerugianmu. Bagaimana cara menghindari jebakan ini? Gunakan leverage dengan bijaksana. Pahami sepenuhnya risikonya sebelum terjun. Dan pilih leverage yang lebih rendah sebagai taruhan yang lebih aman. Itu seperti mengisi rodaku. Terlalu banyak beban akan lebih sulit untuk berlari. Jadi, jaga keseimbangan untuk perjalanan yang lebih lancar dan petualangan finansial yang lebih aman. Mendapatkan tingkat Grandmaster di posisi nomor 3. Kesalahan mengabaikan diversifikasi portofolio sering terjadi. Menaruh semua telurmu dalam satu keranjang, sebaiknya pilih keranjang yang tidak bisa hancur. Untuk menghindari kesalahan umum ini, sebarkan investasi di berbagai aset, industri, dan geografi. Anggap saja seperti mengadakan pesta pencicipan keju. Menawarkan variasi memastikan semua orang menemukan sesuatu yang mereka suka. Dan percayalah, sebagai hamster, aku tahu nilai menyimpan barang-barang di berbagai tempat itu kunci untuk bertahan hidup melalui badai apapun. Mengamankan tingkat lore dan mengklaim posisi nomor 2, kita punya kesalahan pemilihan dompet yang salah. Dan tidak, ini bukan tentang gaya, ini tentang menjaga harta karunmu tetap aman. Untuk menghindari kesalahan ini, selalu pilih dompet yang memiliki reputasi baik dengan fitur keamanan yang tangguh, seperti dompet perangkat keras atau dompet digital yang mendapat peringkat tinggi. Anggaplah itu seperti memilih pohon yang paling kokoh untuk sarangmu. Kamu pasti tidak ingin hartamu jatuh, kan? Mengklaim tingkat kreator dan berkuasa di posisi nomor 1, kesalahan terbesar adalah pengelolaan kunci pribadi yang ceroboh. Kehilangan kunci pribadimu itu seperti kehilangan kunci ke peti harta karunmu. Itu seperti akhir untuk kekayaanmu. Bagaimana cara menghindari bencana ini? Lindungi kunci pribadimu seperti harta yang paling berharga. Gunakan dompet perangkat keras buat cadangan yang aman. Dan, apapun yang terjadi, jangan pernah membagikannya. Perlakukan kunci pribadimu seperti permata mahkota. Kunci rapat-rapat. Dan kalau bisa, tempatkan naga yang ganas untuk menjaganya. Kerajaan kriptomu bergantung padanya. Dan begitulah teman-teman, kita telah membahas kesalahan kunci yang paling sering dilakukan investor pemula satu persatu. Kuharap kalian mencatat. Dan kalau belum, aku sangat menyarankan untuk menonton video ini lagi. Menambah pengetahuan itu baik, kan? Tahu kesalahan trading lain yang ingin kamu jadikan peringatan kepada sesama hamster? Tuliskan di komentar. Belajar dan tumbuh bersama membuat kita lebih kuat. Sementara itu, aku akan membuat peringkat menarik lainnya untuk kalian. Jadi tetap di sini ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, hamster adalah kekuatan, satu untuk semua dan semua untuk satu.